Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, setiap kita tentu menghadapi persoalan dalam kehidupan ini. Kesulitan demi kesulitan, tak jarang seseorang mengalami kebingungan untuk menghadapinya. Namun yang lain tidak jarang juga begitu mudah mengatasinya. Bagi orang yang beriman, sesungguhnya ada sebuah cara agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan itu. Salah satunya adalah memperbanyak membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan astaghfirullahaladzim adalah bagian dari cara agar kita diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar dari kesedihannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan bagi kesempitannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki bahkan dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Oleh karena itu, marilah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita jadikan bagian dari cara kita agar di dalam menghadapi kehidupan ini kita senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad bin Hambal pernah bercerita bahwa suatu hari tiba-tiba di dalam hatiku ada dorongan yang sangat kuat untuk meninggalkan Baghdad dan menuju ke Basrah. Saya tidak tahu di sana ada tujuan apa, saya tidak, sepenting ada tujuan, ada dorongan di dalam hati saya untuk menuju Basrah. Meskipun saya tidak ada janji dengan seseorang di sana. Lalu aku turuti saja apa kata hatiku itu menuju Basrah. Pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal sudah mulai sepuh. Maka beliau berangkat menuju Basrah. Sampai di Basrah tepat menjelang sholat Isya. Lalu beliau menuju masjid untuk melaksanakan jamaah sholat Isya di sana. Pada waktu itu nama Imam Ahmad bin Hambal sudah dikenal oleh banyak orang sebagai ulama besar. Namun belum banyak orang yang mengetahui bagaimana wajah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi orang-orang yang ada di masjid itu tidak mengenalinya bahwa di masjid itu di waktu sholat Isya itu kedatangan ulama besar dari Baghdad. Setelah sholat jamaah Isya, Imam Ahmad bin Hambal ingin istirahat di masjid itu. Bahkan ingin menumpang tidur di masjid itu. Ketika beliau mulai duduk-duduk dan bersandar di dinding, didatangi oleh marbot masjid. Wahai Syekh, wahai Tuan, ada apakah engkau di sini? Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hambal, aku seorang musafir, aku ingin bermalam di masjid ini. Tidak boleh wahai Tuan, tidak boleh bermalam di masjid ini. Lalu Imam Ahmad bin Hambal berdiri untuk keluar dari dalam masjid itu. Di teras Imam Ahmad bin Hambal kembali duduk, menyandarkan punggungnya di dinding, ingin istirahat di teras itu. Marbot masjid itu mendatanginya lagi. Wahai Tuhan, tidak boleh di sini. Apa yang kau lakukan? Saya musafir, saya kalau tidak boleh istirahat di dalam, saya ingin bermalam di teras ini. Sama saja, di dalam tidak boleh, di teras juga tidak boleh.
Lalu Imam Ahmad bin Hambal berdiri, didorong-dorong oleh marbot masjid itu keluar dari masjid. Peristiwa itu dilihat oleh seorang penjual roti yang rumahnya tidak jauh dari tepi jalan yang ada di masjid itu. Maka ketika Imam Ahmad bin Hambal tertatih-tatih jalan keluar, dipanggil oleh penjual roti itu. Wahai tuan, kesini, kesini. Silakan istirahat sini. Engkau boleh bermalam di tempat kami yang sempit ini. Imam Ahmad bin Hambal, terima kasih, terima kasih. Lalu terjadilah percakapan antara Imam Ahmad bin Hambal dengan penjual roti itu. Sambil bercakap-cakap, penjual roti itu sambil membuat adonan roti. Ketika sedang tidak bercakap-cakap, penjual roti itu selalu menghiasi aktivitasnya dengan ucapan astagfirullahaladzim. Mengambil garam astagfirullahaladzim. Mengambil tepung astagfirullahaladzim. Memecah telur astagfirullahaladzim. Begitu seterusnya. Keadaan ini menarik hati Imam Ahmad bin Hambal untuk ingin mengetahui, wahai Bapak, engkau melakukan ini sudah berapa lama? Ya semenjak saya jualan roti, membuat roti, ya kira-kira 30 tahun yang lalu. Sejak 30 tahun yang lalu. Fadilah apa yang sudah engkau peroleh dengan mendawamkan amalan ini? Yakni setiap aktivitas mengucapkan astagfirullahaladzim, membaca istighfar itu. Dijawab oleh penjual roti itu, tidak ada doa-doa saya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dimanapun berada, penjual roti ini membuktikan bahwa dengan suka membaca istighfar, memperbanyak istighfar, doa-doanya, hajat-hajatnya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali satu, kata penjual roti itu. Apa itu? Imam Ahmad bin Hambal tertarik untuk mengetahuinya. Satu yang belum dikabulkan, yakni saya ingin berjumpa dengan ulama idola saya, yakni Imam Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar. Imam Ahmad bin Hambal mengucapkan takbir. Jadi ini yang membuat saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya keinginan kuat untuk mendatangi Basrah ini. Lalu saya masuk masjid, di dalam masjid saya didorong-dorong marbot masjid keluar. Jadi ini istighfarmu yang membuat aku sampai ke sini. Penjual roti kaget, siapakah Tuhan sesungguhnya? Aku Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar. Bahagia sekali penjual roti itu bertemu dengan ulama idamannya. Sahabat dimanapun berada, marilah di samping melakukan ikhtiar lahiriah, bekerja dengan baik, beribadah dengan baik, mari kita menghiasi hidup kita dengan memperbanyak membaca istighfar. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan demikian kehidupan kita akan selalu dikaruniai kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah dan kesedihan kita. Allah memberikan kelapangan bagi setiap kesempitan kita. Bahkan Allah memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Semoga kajian singkat ini bermanfaat bagi kita, menginspirasi kita untuk senang membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.